Purbalingga, salah satu kabupaten yang menyimpan banyak kearifan lokal menarik untuk ditelisik lebih dalam. Salah satunya produksi sapu tradisional. Sapu tradisional merupakan sebuah kerajinan tangan yang tak hanya menyapu lantai, tapi juga menyapu keraguan akan kekuatan produk lokal dalam menghadapi derasnya arus globalisasi. Di balik kesederhanaan sapu tradisional, tersembunyi warisan budaya yang telah lama mengakar di tanah Purbalingga. Salah satu rumah produksi sapu tradisional yang masih eksis hingga saat ini adalah Grasbroom Craft. Grasbroom Craft merupakan usaha sapu tradisional milik Pak Setio yang terletak di Dusun 1, Candinata, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Usaha ini telah memasuki pasar internasional yang sangat potensial dan menarik untuk dikulik lebih lanjut. Usaha pembuatan sapu tradisional ini telah berdiri sejak tahun 2012. Berawal dari keinginan pemilik untuk membangun usaha yang bermanfaat bagi warga sekitar dan kebutuhan akan alat kebersihan sederhana namun tahan lama. Para pengrajin lokal mulai mengolah rumput gelagah menjadi sapu yang kuat dan ekonomis. Latar belakang pendirian usaha ini bukan semata soal bisnis, melainkan juga soal pengolahan potensi sumber daya alam, menjaga tradisi, dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Sapu tradisional ini dulu saya tidak sengaja ya pada saat mulai pembuatan sapu ini, karena sebenarnya banyak yang sudah mengawali, cuma mereka hanya membidik pasar lokal. Kemudian saya berpikir bagaimana produk lokal bisa tembus ke luar negeri kayak gitu, karena waktu itu saya bingung mau usaha apa gitu. Kemudian saya jalan-jalan melihat sekitar, oh ternyata banyak pengrajin sapu di Purbalingga. Kemudian saya berpikir, ini kalau pengrajin sapu kehidupannya seperti ini aja, nggak pernah ada kemajuan dan sebagainya. Saya kayaknya akan seru juga nih kalau dibikin lebih modern, mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih. Kemudian saya ajak beberapa orang untuk bisa bergabung dengan kami untuk menstandarisasi produk gitu. Dari tadinya yang seperti ini kita bikin standarisasi biar satu kualitas, satu mutu, sehingga bisa diterima di luar negeri, terutama untuk negara-negara yang lebih moderat dari Indonesia seperti Korea, Jepang, Malaysia atau Eropa dan negara lainnya. Setelah itu saya coba tawarkan ke beberapa negara Asia dulu, Filipina, Malaysia, Korea, dan alhamdulillah tembus. Pertama Filipina, terus tembus ke Pakistan, kemudian Malaysia, Korea, dan sampai saat ini Korea merupakan pasar terbesar kami. Korea merupakan pasar terbesar kami karena permintaannya banyak. Mungkin sana beli sapunya tidak nunggu rusak baru beli lagi, jadi repeat ordernya tinggi, itu seperti itu. Tahun 2012 lah pertama kita mengawali itu. Kemudian 2013 mulai penjualan ke Pakistan, 14 ke Filipina, sampai Korea dan sebagainya. Sampai hari ini pasar kebanyakan di Korea itu. Kalau untuk sorghum itu Jepang ya, sebagian Jepang, sebagian negara lain. Kita memang fokus ke ekspor, baik melalui direct ekspor, sebagian besar direct ekspor, ada juga yang melalui pihak ketiga memang ada. Tapi lebih banyak yang direct, artinya saya B2B dengan pembeli langsung, itu seperti itu. Kalau modal awal, saya tidak punya modal waktu itu. Modal awal saya diberikan oleh pembeli saya yang orang Pakistan, almarhum Bapak Munawar. Waktu itu dia kasih saya 100% di depan. Saya transaksi pertama kali, saya bilang saya punya potensi ini tapi tidak ada modal, bagaimana? Ya udah, ke modal nggak usah khawatir, yang penting kamu amanah. Kemudian memberikan modal 100%, bahkan pada saat pengiriman masih ada sisa 800.000 atau 400.000 waktu itu, saya lupa, itu seperti itu. Sapu sorghum atau millet broom kalau dalam bahasa Inggrisnya. Millet itu kan jenis jagung-jagungan ya, biji-bijian.
sejarahnya ini dulu bukan asli tanaman Indonesia ya. Jadi ini memang diperkenalkan oleh bangsa asing lah. Dalam dulu turunan Belanda yang di Indonesia yang pertama kali membuat sapu millet ini. Karena di Eropa ini sangat terkenal juga. Bukan sapu asli Indonesia kalau yang millet. Tapi kita produksi banyak ya, ada yang sorghum, ada yang grass broom. Grass broom itu dari pohon gelagah. Iya, sebenarnya gelagah kan reed ya bahasa Inggrisnya. Tapi sebenarnya tuh pohonnya tiger grass atau Tisanolovia, apa saya lupa ya nama ilmiahnya. Nanti coba saya cari di nama ilmiahnya ya. Itu memilih sapu tradisional ini sebenarnya karena pertama banyaknya masyarakat membuat sapu, jadi ingin memberdayakan mereka lah gitu. Yang dibandingkan dengan usaha lain, sebenarnya usaha lain mungkin lebih menjanjikan, tapi yang lebih menjanjikan itu juga banyak juga pemainnya gitu. Kalau sapu kan kebanyakan hanya produksi untuk kebutuhan sehari-hari mereka, kemudian kita buat secara lebih komersil, artinya dibikin lebih besar dengan harapan income masyarakat juga lebih besar. Selain itu juga karena ini padat karya, dengan padat karya itu bisa menyerap tenaga lebih banyak daripada bidang lain, itu seperti itu. Jadi bisa ini, kalau knalpot kan sudah banyak pemainnya, jadi biarlah mereka yang main, kemudian saya coba disapu dan beberapa alat yang memang saya kan selain sapu ada untuk home and garden ya, perlengkapan berkebun kayak gitu juga. Itu kita mencoba membidik yang segmen yang lain dibanding para pebisnis lain gitu. Juga karena ini intinya padat karya. Saya suka yang suatu yang padat karya, yang bisa memberdayakan masyarakat gitu. Kalau keunggulan kami adalah kualitas ya, mutu dan lebih rapi. Karena kita kan membidiknya pasar ekspor. Jadi otomatis kita produksinya dari sisi estetika juga lebih bagus, modelnya juga lebih bagus, lebih kuat. Itu seperti itu. Cuma memang karena lebih bagus, jadi ya berbanding dengan upah tenaga kerja, kita jadi memberikan upah yang lebih tinggi karena tingkat kesulitannya juga lebih tinggi. Itu seperti itu. Ini lebih mengalahkan UMK sinilah, Purbalingga. Ya kita membantu, tapi malahan kayak buat pokok ini ya alhamdulillah cukup ya. Ini menjadi salah satu upaya pelestarian kearifan lokal sini ya, karena kan sapu kan memang bisa dikatakan produk unggulan di Purbalingga selain knalpot dan gula, itu seperti itu. Jadi kita membidik sapu, kerajinan sapu karena lebih banyak menyerap tenaga kerja, jadi mengurangi pengangguran lah, seperti itu, memberdayakan anak-anak putus sekolah dan sebagainya. Dan saya rasa hasilnya buat para pengrajin juga tidak kalah dengan mereka yang bekerja di pabrik-pabrik lain gitu. Proses membuatnya baik sapu sorghum maupun sapu gelagah itu hampir sama sebenarnya. Cuma beda di budidayanya. Kalau sorghum itu kan budidaya di lahan pertanian persawahan. Kalau gelagah itu malah di tegalan. Kalau istilahnya bahasa Jawanya tegalan. Tegalan itu lahan yang tidak begitu subur. Kalau sorghum kerjasama dengan petani-petani ya. Ada yang petani yang di Tegal, ada yang di sini Purbalingga, ada yang di Cilacap, Cirebon juga pernah, Kuningan juga pernah, ada kayak gitu. Kalau gelagah kan memang tumbuhan endemik sini ya, Purbalingga ya. Sebenarnya ditanam di dataran mana pun bisa, cuma nggak ada yang budidaya di tempat lain gitu. Itu seperti itu. Kemudian kita panen, dipanen, habis panen biasanya dilakukan penjemuran untuk sampai kering. Terus kemudian ini tergantung cuacanya ya. Kalau cuacanya cerah dan sebagainya lebih cepat otomatis. Terus setelah ya 3 hari, terus setelah ya 3 hari kering lah ya, Mbak. Ini dilihat juga masih menggunakan teknik yang tradisional ya. Yeah. Kalau misal gelagah yang itu kan sepertinya itu menggunakan ada mesin. Ya, mesin, ya, ada gitu. mesin. Apakah yang sapu sorghum ini memang tradisional atau dibantu dengan mesin juga? Gitu?
tergantung model ya. Sapu ini juga sorghum kita kan banyak modelnya ya. Ada satu model yang modelnya seperti YD01 atau Lingga itu yang juga hanya finishing jahitannya yang pakai mesin. Tapi yang lainnya enggak. Tapi banyakan buyer itu mintanya handmade 100%. Itu karena untuk meningkatkan nilai, karena mungkin ini bisa jadikan bukan hanya sebagai alat untuk menyapu tapi juga sebagai dekoratif rumah gitu. Kalau strategi pemasaran, saya memasarkan ini dulu awalnya ketika Alibaba.com masih gratis. Dulu saya coba iklankan beberapa model sapu, kemudian ada peminat ya dari beberapa negara yang menanyakan kepada saya. Kemudian setelah ada minat, mereka bikin LOI ya, letter of interest itu. Kemudian saya undang mereka untuk datang ke Indonesia, saya kasih undangan, invitingnya. Mereka kemudian datang, kemudian mereka kasih beberapa pilihan ya, saya kasih beberapa pilihan untuk modelnya seperti ini. Kemudian mereka minat dengan model-model tertentu, mungkin dari sekitar saya sodorkan model itu mungkin ada 8 model dulu. Kemudian yang terpilih itu dua model dipilih yang paling bagus gitu. Kemudian mereka minat lalu order ke kita. Tapi nggak semudah yang ini ya, begitu email, telepon, kemudian datang, kemudian order, enggak. Tapi melalui berbulan-bulan dulu, mungkin memakan waktu 6 bulan baru mulai order itu seperti itu, karena mereka juga akan membangun untuk melihat percaya enggak sama Indonesia. Sementara di Indonesia kan kita ketahui banyak sekali penipuan dan sebagainya. Jadi mereka ini, dan saya waktu itu minta modal ke mereka karena saya waktu itu terus terang awalnya saya nggak punya modal sama sekali. Sampai kemudian ada buyer Pakistan itu Pak Munawar itu almarhum sudah meninggal, itu kasih modal sama saya 100% di depan. Saya kerjakan gitu. Saya kerjakan sampai nyisa uang, kemudian saya kembalikan uangnya. Dia bilang, urusan kita masih banyak, ngapain mikirin uang segitu, itu pegang kamu aja kayak gitu. Saya alhamdulillah jadi hubungan yang baik sampai beliau meninggal, hubungan kita sangat baik. Kemudian ada masuk buyer-buyer lain selain dari Pakistan, ada Filipina, ada Malaysia, ada Korea kayak gitu. Kita lebih fokus ke pasar ekspor karena pertama adalah segi kuantiti banyak. Terus yang kedua, biar saya tidak mengganggu pengrajin lokal yang memasarkan lokal juga. Jadi berbagi rezeki lah dengan mereka gitu. Jadi kalau semuanya mengerjakan lokal nanti pasar sempit, dan tidak ada yang mengerjakan ekspor, nanti ekspor dikerjakan sama orang lain, nanti kita masyarakat juga yang ini rugi kayak gitu. Jadi saya berbagi peran lah dengan pengrajin-pengrajin yang lain, biar mereka mengerjakan lokal, saya mengerjakan yang untuk ekspor, itu seperti itu. Itu semua negara yang masih menggunakan sapu, terutama masalah budaya sebenarnya. Kalau Jepang dan Korea sampai itu kan bisa dikatakan negara maju, tapi mereka sangat menyukai produk ini karena masalah budaya mereka itu masih menjunjung tinggi budaya lokal barangkali, sehingga alat sapu ini tidak lalu tergantikan oleh vacuum cleaner dan sebagainya gitu. Mereka tetap menggunakan sapu gitu. Kalau setiap bulan fluktuatif ya, tergantung pesanan. Jadi paling kecil sekitar 350 jutaan ya setiap bulannya omsetnya. Kalau memperluas pasar, saya pingin ya ke negara-negara yang belum seperti katakanlah negara-negara Eropa, kan saya belum banyak masuk ke negara mereka. Pingin, cuma saya tidak tahu mereka menggunakan sapu ini atau tidak, tapi sepertinya mereka menggunakan untuk home decor ya, bukan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi mungkin menjual nilai seni artistiknya kepada mereka gitu, seperti itu. Atau negara-negara sekitar kita yang saya Thailand belum masuk juga, terus Thailand belum masuk, dan beberapa negara lain yang ini juga ada yang belum masuk, itu mungkin bisa kita jajaki juga. Selain itu untuk pasar online
kayaknya menarik juga untuk dibangun seperti di TikTok atau Shopee atau Tokopedia itu seperti itu. Cuma kita belum ke arah situ ya, belum mungkin setelah ini barangkali bisa dipikirkan juga ide yang bagus. Agar sapu tetap lestari, berikan reward yang bagus buat anak-anak muda yang bekerja di bidang sapu dengan memberikan hak-hak mereka seperti katakanlah jaminan sosial bila diperlukan atau upah yang layak juga. Jadi orang meninggalkan pekerjaan kan kadang karena merasa tidak ada masa depan di situ. Jadi saya buat sedemikian rupa agar anak-anak muda mau bekerja untuk mengerjakan pembuatan sapu itu seperti itu. Kalau hasil hampir sama, tapi upah pengerjaan per piece-nya berbeda-beda karena beda kesulitan juga, beda tingkat keahlian juga. Jadi misalkan kalau sapu sorghum itu hanya bisa bikin 15, sementara sapu gelaga bisa sampai bikin 80 piece sampai 100 piece per hari, itu ada bisa. Makanya untuk sapu sorghum ongkosnya juga lebih besar dari sapu gelaga, bisa sampai 10 kali lipat, itu seperti itu. Tapi secara pendapatan sebenarnya hampir sama gitu. Tapi insya Allah pendapatan kita yang kerja di sapu tidak kalah dengan mereka yang bekerja di pabrik, bahkan lebih bagus insya Allah. Desain kita kadang mengikuti dari selera pembeli. Kadang kita membuatkan desain yang sangat bagus, tapi kalau pembelinya nggak suka, akan menjadi hanya pajangan buat kita saja. Jadi desain itu kita desainkan by request ya. Buyer mintanya desainnya seperti apa, kemudian kita buatkan, kemudian kita standarisasi dari desain-desain tersebut agar hari ke hari produknya hasilnya tetap sama, kualitasnya tetap sama dan sebagainya. Tapi kalau desain ya kita siap membuat desain seperti apapun karena tenaga kita tenaga terampil ya, yang digunakan pandai untuk menganyam kayak gitulah, untuk membuat anyaman itu sangat bagus. Dan tenaga kita saya rasa lebih baik daripada yang didesain oleh pengrajin sapu kan bukan hanya di Indonesia, kayak di Filipina ada, di Vietnam ada, Myanmar ada, Cina ada. Tapi produk kita insya Allah lebih bagus daripada mereka, lebih rapi. Karena saya biasanya dapat sampel itu, buyer memberikan sampel ke saya, dikirim via DHL. Ini ada tulisan, masih ada tulisan made in Vietnam, made in Myanmar kayak gitu. Terus kemudian saya desain dengan lebih bagus. Oh ya, sana seneng kayak gitu. Bukan hanya sekedar kita lebih murah dari negara itu tersebut, tapi kita lebih bagus pengerjaannya, itu seperti itu. Kalau dampak pembersih modern seperti vacuum cleaner dan sebagainya itu sebenarnya tidak begitu besar ya, karena kan kalau vacuum cleaner biasanya dipakai untuk rumah-rumah yang memang besar dan sebagainya. Jadi sapu tetap masih digunakan karena bisa menjangkau lebih fleksibel ya daripada alat-alat yang elektronik seperti itu yang didesain untuk pembersih, itu seperti itu. Juga masalah seni, mereka masih pengen mungkin sambil olahraga atau gimana, dan saya rasa untuk 20 tahun ke depan tidak akan hilang sapu karena masih digunakan, itu seperti itu. Antara besar adalah bahan baku yang kadang kita bersaing dengan orang-orang Pakistan yang mereka beli bahan baku untuk dikerjakan di negara sendiri. Jadi itu seperti itu. Jadi kalau ketika bahan bakunya banyak lari ke luar negeri, kita akan kekurangan bahan baku, itu seperti itu. Kan sudah menipis, biasanya kita kan tetap ada namanya buffering stock ya, stok untuk pertahanan gitu. Jadi walaupun sudah mendekati akhir musim kita masih bisa, cuma memang jadi harganya lebih tinggi seperti itu, tapi belinya di awal-awal gitu. Dan kita kerjasama dengan para petani bahwa tolong ini jangan dijual kepada mereka, mungkin bisa kita bayar dulu, nggak apa-apa gitu.
pasang surut kondisi pasar itu sesuatu yang lumrah ya, tapi kita bisa strategi misalkan gini, kalau pasar ekspor lagi surut, kita mencoba untuk memasarkan kepada orang-orang yang misalkan sisa produksi untuk bisa dipasarkan di sini. Cuma saat ini pasang surutnya tidak begitu berat ya, karena kan saya misalkan Korea lagi sepi bisa dijual ke Pakistan atau bisa dijual ke Malaysia kayak gitu. Jadi misalkan menghadapi musim dingin, mereka tidak begitu banyak membutuhkan, cari negara yang tidak mengenal musim seperti Malaysia dan sebagainya, sehingga sapu tetap bisa dibutuhkan. Itu seperti itu. Menjaga tradisi bukan berarti menolak kemajuan, tapi memastikan akar budaya tetap kuat menopang masa depan. Mari rawat warisan ini bersama, agar nilai-nilai kerja keras, kesederhanaan, dan cinta pada budaya tak sekadar jadi kenangan, melainkan terus hidup dan memberi makna dari generasi ke generasi.